baru aja mau jalan. Kalau kemarin di episode sebelumnya kita sudah melihat bahwa Bumi Putra mengatakan salah alamat. Sebetulnya seperti apa sih? Nah, sekarang episode ini kita akan lihat. Kami akan langsung ini mau jalan, mau ketemu sama tim dari likuidasi, mau menanyakan bagaimana sebetulnya sejarahnya ini, dan mereka punya data. Kita berbicara berdasarkan data. Nanti saksikan. Kalau memang penasaran, jangan kemana-mana, tetap di situ. Oke, kami jalan dulu ya. Jadi ACC 62 sesungguhnya adalah anak perusahaan dari Bumi Putra 1912. Pada tahun 2000 saat itu kondisi PT ACC 62 itu di dalam keadaan insolven dan mendapat surat peringatan dari regulator, dalam hal ini Kementerian Keuangan. Nah, sesuai dengan peraturan yang pemerintah sendiri bikin, ada diantaranya beberapa, ada di peraturan atau keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 481 garis miring KMK 017 tahun 99. Ya, ini kemudian diganti, dirubah, diperkuat lagi di keputusan nomor 424 garis miring KMA 06 2003. Intinya begini, kalau ada perusahaan asuransi yang kena peringatan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dia harus melakukan ada beberapa hal. Salah satunya yang mestinya dilakukan itu dengan penambahan modal, bisa juga dengan restrukturisasi aset, bisa juga dengan pengalian sebagian atau seluruh portofolio. Ini yang jelas. Tidak ada sebenarnya di sana, di dalam keputusan Menteri Keuangan itu untuk menjual. Permasalahan yang sesungguhnya saat dijual itu ternyata tidak seluruh dari apa yang menjadi kewajiban PT ACC saat itu, atau yang disebut kalau dalam dunia perasuransian portofolio pertanggungjawaban atau portofolio pertanggungan, tidak seluruhnya dideklar di dalam laporan pada saat itu. Jadi disebutkan oleh aktuaris internal yang kebetulan pula aktuarisnya waktu itu adalah orang Bumi Putra yang ditempatkan di anak perusahaannya. Ditulis hanya sejumlah kurang lebih 22, sekian miliar. Tuh, maka terjadilah jual beli dengan asumsi yang disampaikan, dengan punya kewajiban cadangan premi sebesar 22, sekian miliar, maka jika ditambah 5 sampai dengan 12,5 miliar, perusahaan ini akan eksis kembali. Ternyata yang terjadi tidak demikian. Setelah ditambah modal itu dari tahun ke tahun, bukan makin sehat perusahaan itu, tapi kok makin sakit, makin sakit. Nah, saat itu ditemukan satu indikasi bahwa adanya penyembunyian, kalau saya istilahkan dengan agak ekstrim, penyembunyian dari cadangan premi tadi tidak seluruhnya dilaporkan pada saat terjadi transaksi jual beli itu. Nah, ini dibuktikan. Ada nasabah yang relatif besar-besar pertanggungannya mengklaim habis kontrak dibayar, meninggal dibayar. Tapi setelah kita cari, ini tidak ada di dalam daftar nomor polis yang waktu itu ikut di dalam jual beli. Sangat tragis. Jadi tadi Pak Iwanul selaku tim likuidator sudah menjelaskan secara gamblang, secara detail ya. Jadi persoalan ini berawal dari tahun 2000, bahwa tahun 2000 itu terjadilah kolab, insolven lah istilahnya itu. Tapi aturan itu tidak direferensi oleh pemerintah untuk dijual kalau dalam undang-undang peraturan yang tadi dijelaskan oleh Pak Iwanul tadi. Tetapi ini malah dijual. Intinya barang ini dijual lagi sakit, bukan lagi sehat. Itu persoalannya. Kalau kayak begini, ini kan ada unsur tipu menipu juga di sini. Dan yang harus bertanggung jawab adalah AJB Bumi Putra, karena pada saat itu dia itu adalah pemegang saham mayoritas 98%, 2% lah yang kecil-kecil itu. Aku bingung jadinya mengartikan dengan Bumi Putra kemarin mengatakan bahwa salah alamat. Nah, tergantung kepada masyarakat sekarang. Apa itu artinya salah alamat yang seperti ini, salah alamat tidak?
Orang untuk menggugat meminta Bumi Putra membayar haknya para nasabah salah alamat, saya paham itu, saya mengerti itu. Tapi mestinya bukan sepotong itu mereka memahaminya. Iya. Yang diminta oleh masyarakat pemegang polisnya AJJ bukan Bumi Putra membayari polisnya mereka, bukan. Bumi Putra menepati apa yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Agung untuk segera membayar, yang uang ini hakikatnya adalah miliknya para pemegang polis ini. Jadi salah kalau mereka mengartikan nasabahnya jaminan kok menggugatnya ke Bumi Putra, bukan itu masalahnya. Yang digugat Bumi Putra segera bayar keputusan ini, tim likuidasi akan membagi kepada para pemegang polis. Ini dia, sekarang kita dengarin dulu apa hasil dari keputusan MA pada waktu itu sampai sekarang ini. Jangan kemana-mana, perhatikan baik-baik dan dengarkan bersama. Salam langkah pasti tindakan nyata. Putusan kasasi nomor 61 K/PDT/2012 yang menyatakan bahwa tergugat dalam hal ini Bumi Putra secara tanggung renteng membayar kerugian penggugat dalam hal ini PT AJJ 1962 dalam likuidasi membayar 24.920.832.100 rupiah ditambah bunga 6% setahun terhitung sejak didaftarkannya gugatan. Ini didaftarkan gugatan sejak tahun 2009. Jadi diwajibkan AJB Bumi Putra 1912 membayar sebesar yang saya sebutkan tadi 24.920 kepada tim likuidasi yang akan dibagikan terhadap semua nasabah AJJ dalam likuidasi. Perlu saya tegaskan sekali lagi, tidak akan merubah dan tidak akan membatalkan putusan tersebut walaupun ada proses hukum yang diajukan mereka dalam gugatan pengadilan negeri Jakarta Selatan. Nah, kan itu dia keputusan pengadilan itu yang harus menjadi patokan kita. Sekarang kita juga akan mendengarkan apa kata pengacara dari tim likuidasi. Karena dengar mereka lakukan tuntutan lagi di objek yang berbeda. Tapi seakan-akan ini mau dibikin jadi ada satu kesatuan. Padahal tidak bisa, cuman ya aku nggak mau menyimpulkan lah. Biar yang punya kapasitas yang menyimpulkan kira-kira itu bisa atau tidak. Jadi kalian perhatikan baik-baik, ini pelajaran bagi kita semua. Artinya kalau sudah keputusan MA, tunduk. Gak usah banyak lagi cincong, oke? Lihat, perhatikan. Seperti saya katakan sebelumnya, dalil apapun yang mereka sampaikan itu menurut hukum tidak ada lagi. Ya. Sekarang kalau mereka mengatakan tidak serta-merta, sangat keliru. Itu sangat keliru. Ya. Perintah pengadilan adalah wajib dilaksanakan. Tidak ada lain. Ya kami berharap asuransi jiwa bersama Bumi Putra 1912 merupakan entitas yang lembaga yang besar, asuransi yang besar dan memiliki kredibilitas selama ini kita tahu. Tapi dengan melalui peristiwa ini, ya AJB Bumi Putra sedang mengalami ujian sekarang ini. Apakah sekarang mereka ditantang ini oleh hukum negara kita ini? Apakah mereka mau tunduk atau tidak terhadap putusan pengadilan? Itu saja. Kalau mereka adalah lembaga besar, badan usaha besar, ya mereka harus memberi contoh. Mereka harus memberi contoh yang baik terhadap setiap warga negara Indonesia agar tunduk dan patuh terhadap putusan pengadilan. Nah, kawan-kawan, tadi sudah kalian lihat semuanya. Sekarang untuk penyimpulan itu semua hanya masyarakatlah yang mengetahui itu. Apa pengertian
salah alamat yang seperti dibilang. Jadi semua ada dasarnya. Dan tadi episode tadi sudah menjelaskan semua bukti-buktinya. Nah, jangan lupa kami akan kembali lagi di episode berikutnya. Episode berikutnya ini dia yang menjawab semuanya ini lagi. Jadi jangan lupa untuk tetap di-subscribe channel kami sama dikasih jempol biar bisa berjalan semuanya. Kami tidak akan pernah berhenti sampai di sini sampai persoalan ini selesai. Jadi kita tetap kawal sampai kapanpun juga. Oke? Salam langkah pasti tindakan nyata. Oh ya bongkar. Oh ya bongkar. Oh ya